Untuk termo 2, kita tuh melanjutkan dari termo 1 ya. Kalian mungkin masih ingat materi-materi di termodinamika 1. Untuk termo 2 ini kita akan membahas tentang untuk materi dengan saya itu akan membahas tentang chemical reaction equilibria atau kesetimbangan reaksi kimia yang mungkin kalian sudah belajar di kimia fisika, ada dibahas sedikit di kimia analitik juga gitu ya. Tapi di sini kita akan lebih membahas dari sisi termodinamikanya, bagaimana hubungan dari chemical reaction equilibria dengan termodinamika. Nah, sebenarnya kalau berdasarkan silabus atau RPS, chemical reaction equilibria ini adalah materi yang diberikan setelah UTS. Gitu. Tapi di sini kita switch karena Pak Ari sepertinya tidak bisa masuk di pertemuan awal sampai sebelum UTS. Jadi saya masuk duluan gitu ya, tapi tetap materinya sesuai dengan yang biasa kami ajarkan gitu. Jadi saya tetap mengajarkan materi yang tentang chemical reaction equilibria ini. Kemudian, nah, karena ini pertemuan pertama, maka kita kontrak kuliah dulu ya. Untuk kontrak kuliah yang pertama yang harus kita sepakati itu adalah skema kan, skema penilaian. Nah, di sini saya menawarkan adalah skema 5, di mana skema 5 itu praktikumnya 0 karena memang termo kita tidak ada praktikum. Kemudian untuk tugasnya nilainya 20%, afektif 10%, UTS 30 dan UAS-nya 40%. Nah, skema ini harus kita sepakati bersama. Apakah kalian setuju dengan menggunakan skema 5 atau mungkin Bu, saya nggak mau deh yang ada tugas gitu. Saya maunya yang nggak usah ada tugas gitu. Tapi berarti nilai UTS atau UAS-nya nanti UTS-nya kalau nggak salah itu presentasinya lebih besar gitu. Atau memang kalian nggak apa-apa ada tugas gitu supaya bisa memberikan penambahan nilai kalau misalnya nilai UTS atau UAS-nya kurang bagus, masih ada nilai tugas untuk membackup gitu. Jadi mungkin saya tawarkan aja sekarang gimana kalian setuju nggak dengan skema 5 ini gitu. Atau mungkin ada tanggapan yang lain? Setuju ya. Gimana Fatan? Ya, Bu. Setuju, Bu. Kalau saya setuju. Setuju, Bu. Oke, berarti kita sepakati ya, kita skema 5 gitu. Jadi kalian udah bisa mengestimasi gitu, kalau misalnya ini ya tugasnya 20%, afektif ini dilihat dari keaktifan di kelas ya, misalnya bertanya, atau kalau misalnya ada tugas yang kita bahas bersama, kalian mengajukan diri gitu kan untuk menjawab atau presentasi depan kelas gitu, itu bakal menambah nilai efektif. Kehadiran juga masuk ke dalam afektif. UTS nggak usah saya jelaskan lagi, udah kalian sudah tahu, UAS juga sudah tahu ya. Untuk literatur termo 2, sama seperti termo 1, saya menggunakan buku Smith, Van Ness, and Abbott, Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, yang 7 edition ya, atau mungkin yang kalau kalian punya edisi ke-8 juga bisa dipakai yang edisi ke-8. Nah, yang mungkin agak sedikit berbeda, PJ kelasnya kemarin sama hari ini sudah menghubungi saya ya. Siapa namanya? Saya lupa. Tias, Bu. Ya, Tias ya. Terima kasih Tias kemarin sudah menghubungi saya dan hari ini juga. Oh ya, saya mau tahu jadwal termo ini sebenarnya jam berapa ya? Karena saya terakhir dapat jadwal itu jam 9:10 gitu. Tapi saya nggak tahu, mungkin ada perubahan lagi. Karena kan saya selama 2 minggu ini ya, perjalanan dari Dublin, terus saya karantina, itu saya nggak terlalu aware gitu dengan apa yang ada di kampus. Jadi, apa mungkin ada perubahan dari jadwal kuliahnya? Enggak ada, Bu. Tetap jam 9.10. Oke, kalau gitu, kalau jam 9.10 berarti saya pasti akan membuka, insya Allah akan membuka Zoom meeting itu di jam 9:10 ya. Nggak akan saya buka sebelum itu, karena saya ada pekerjaan-pekerjaan lain juga. Nah, yang mungkin agak berbeda gitu ya, saya menyadari bahwa ketika komunikasi by WhatsApp dengan mahasiswa itu agak ribet ternyata. Maksudnya, saya sekarang mencoba untuk bekerja sesuai jam kerja aja gitu. Jadi tidak bekerja overtime lagi.
Kalau dulu mungkin saya tuh hari Sabtu Minggu masih ngelayanin WA, terus jam malam malam-malam masih ngelayanin WA, tapi kayaknya tuh nggak bagus untuk kesehatan dan mental health kita, bukan cuma saya, tapi buat mahasiswa juga ya. Kayaknya memang setelah saya 2 bulan di luar negeri gitu ya, melihat bagaimana pola kerja mereka, kayaknya lebih enak kalau kita berkomunikasi dan bekerja di jam kerja aja. Jadi benar-benar kita menghargai waktu me time gitu kan. Kalian juga butuh istirahat kan kalau udah di atas jam 4 sore, saya juga seperti itu. Jadi kalau melalui WhatsApp itu kan kadang ada chat-chat private atau pribadi yang bukan pekerjaan. Nah, di mana saya tetap membuka WhatsApp setelah jam kerja. Nah, kadang kalau misalnya ada chat dari mahasiswa di luar jam kerja, karena saya tetap membuka WhatsApp untuk kebutuhan pribadi. Kadang saya akhirnya tetap membalas gitu, karena saya nggak tega kan ngebuka WA mahasiswa terus dianggurin gitu kan nggak enak ya. Terus tuh tapi itu juga jadinya bikin lelah gitunya, jadi bosan dan segala macam. Nah, jadinya untuk semester ini saya memutuskan untuk perkuliahan komunikasinya by email aja gitu. Jadi jangan menghubungi saya via WhatsApp ya, cukup menghubungi saya lewat email. Saya akan selalu aktif kok emailnya. Jadi PJ kelasnya Tias, tolong diinstal di handphone aplikasi email ya, sehingga ketika saya memberikan info-info lewat email, kamu selalu on gitu, bisa tahu. Nah, komunikasinya hanya bisa dilakukan melalui email dengan subjek. Mungkin ini hanya untuk PJ kelasnya ya, yang lainnya mungkin nanti komunikasi by email kalau mengumpulkan tugas. Nah, walaupun mengumpulkan tugas sih pastinya mostly lewat MOLS ya. Cuman kondisi tertentu aja, misalnya di MOLS nggak bisa mengupload. Kadang kan error kan MOLS-nya jadinya lewat email gitu. Nah, ini hanya untuk yang PJ kelasnya mungkin Tias. Bisa dicatat, jadi kalau kalian mengirim email, itu kan ada subjek kan, nah subjeknya diisi dengan seperti ini yang di PowerPoint ya, formatnya, jadi ada buka kurung, terus kuliah termodinamika, underscore, pertanyaan, nah pertanyaannya ini tetap aja ditulis pertanyaan ya, jangan diganti-ganti, jadi ini subjeknya, nah nanti di body emailnya baru dimasukkan pertanyaannya apa, misalnya, Ibu besok tugasnya gimana atau macam-macam lah pertanyaan yang biasa kalian tanyakan kan, Ibu besok materinya atau mungkin Ibu materinya belum diupload ya, saya mau mengingatkan kalau materinya belum diupload di MOLS, misalnya seperti itu ya. Kalau MOLS kan tidak ada notifikasinya, kalau di handphone kan takutnya saya nggak buka, nah better kamu meng-email saya saja gitu, tapi tidak usah mengirimkan WhatsApp. Nah, email ini hanya boleh dikirimkan mulai jam 8 sampai jam 4 WITA. Setelah itu saya tidak akan membalas. Jadi kalau kamu kirim email di jam 5, ya sudah, saya akan membalas besok pagi jam 8. Gitu ya. Itu kita sepakati bersama supaya kita sama-sama enak gitu. Jadi di luar jam kerja, kalian juga tidak terganggu dengan WA-WA saya, dan saya juga tidak terganggu dengan WA-WA kalian, ya kan? Jadi ini perlu disepakati ya untuk komunikasi. Jadi kita tidak perlu membuat WA grup kelas untuk termo gitu. Apalagi kan sudah hibrid, bisa ketemu di kampus kan. Jadi kita nggak perlu banyak grup WA lagi. Cukup by email aja. Kemudian kalau link Zoom-nya gimana Bu? Karena kan masih ada yang hibrid, tetap perlu Zoom ya kan. Nah link Zoom-nya nanti akan saya share di MOLS 1 hari sebelum pertemuan, atau kalau saya kelupaan, namanya manusia bisa lupa kan, PJ kelasnya bisa mengingatkan lewat email, nanti saya akan bales paginya jam 8 gitu, intinya sebelum jam kuliah pasti insya Allah saya share linknya. Kalau misalnya ada rapat mendadak, tiba-tiba nggak bisa kuliah, nanti saya hubungi lewat email ya ke Tias. Nanti Tias emailnya mungkin bisa dikirimkan ke WA saya ya, biar bisa saya add. Nah, kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke materi? Sudah jelas ya? Next. Jelas. Oke, kita
Dan next, oh ya, terus saya nggak perlu diingatkan terus kali ya, biar PJ kelasnya kerjaannya nggak terlalu berat, maksudnya nggak perlu diingatkan, Bu, besok kita ada kuliah gitu. Insya Allah saya ingat, kecuali sampai jam 9 pagi hari Kamis, saya nggak ada memberikan info apapun tentang Zoom untuk kelas hibridnya, mungkin nanti kamu bisa email saya gitu ya. Oke, terus next. Kita ke RPS sekarang, nah silabus. Jadi kita akan belajar apa sih gitu di bagian materi saya, kita akan belajar tentang kesetimbangan reaksi kimia. Nah di sini ada kompetensi dasarnya, jadi di sini tujuannya adalah mahasiswa mampu menerapkan dalam penyelesaian proses-proses yang berkaitan dengan kesetimbangan reaksi kimia secara termodinamika. Pokok bahasannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah membahas tentang kesetimbangan reaksi kimia, kemudian tentang reaksi sistem heterogen, dan multi-reaction equilibria. Sedangkan sub pokok bahasannya, yang pertama itu kita akan membahas tentang koordinat reaksi, kemudian dasar kesetimbangan reaksi, hubungan kesetimbangan reaksi dengan besaran-besaran lainnya, perhitungan energi bebas standar dan konstanta kesetimbangan pada temperatur sistem, kemudian ada reaksi gas cair, dan ada reaksi heterogen dengan padatan. Nah ini di buku Smith-Vaness itu ada di chapter 13 ya. Jadi kalian kalau sudah punya bukunya atau PDF-nya bisa dibuka di chapter 13. Kita akan mempelajari tentang chemical reaction equilibria. Kita akan ada 7 pertemuan ya, baru UTS, baru setelah itu masuk pertemuan dengan Pak Ari. Nah, coba sekarang dibuka bukunya, mungkin yang ada punya bukunya atau PDF-nya bisa dibuka tentang chapter 13 ya, tentang chemical reaction equilibria. Nah, di situ di chapter 13 itu ada bagian introduction atau pendahuluan. Terus ada the reaction coordinate, tentang koordinat reaksi, kemudian 13.2 ada application of equilibrium criteria to chemical reaction, jadi aplikasi dari kesetimbangan terhadap reaksi kimia. Kemudian akan membahas tentang energi bebas Gibbs. Ada yang pernah mendengar energi bebas Gibbs? Pernah mendengar kan ya, energi bebas Gibbs. Kalau energi bebas Gibbs-nya positif atau negatif, reaksinya ada yang spontan atau tidak spontan. Jadi energi bebas Gibbs menentukan apakah reaksi itu spontan atau tidak spontan. Mungkin di kimia fisika seharusnya itu ada disinggung ya. Kemudian juga membahas tentang konstanta equilibrium atau konstanta kesetimbangan. Kemudian 13.4 itu mempelajari tentang efek dari temperatur terhadap konstanta equilibrium. Jadi konstanta kesetimbangan itu selain dipengaruhi oleh konsentrasi, juga dipengaruhi oleh temperatur. Dan itu yang akan kita pelajari juga gitu, ke depannya. Nah, sekarang hari ini kita hanya akan mempelajari tentang introduction ya. Tentang introduction-nya, apa sih sebenarnya chemical reaction equilibria ini? Sebelum kita belajar equation yang complicated, yang rumit, dan seterusnya, hari ini kita introduction aja dulu ya kan, apalagi kita kelasnya masih online gitu. Nah, jadi the purpose is to determine the effect of temperature, pressure, and initial composition on the equilibrium conversion of chemical reaction. Jadi fungsi dari kita mempelajari tentang konstanta kesetimbangan bab ini gitu, tentang chemical reaction equilibria ini adalah kita untuk menentukan efek dari temperatur, tekanan, dan juga initial composition pada konversi kesetimbangan dari suatu reaksi kimia gitu. Jadi kita pengen tahu apa sih efek dari temperatur dan juga efek dari tekanan serta efek dari komposisi kondisi awal. Jadi kalau kita mereaksikan senyawa A dan B itu kan pasti ada komposisi awal kan dari senyawa A dan B itu. Nah, bagaimana efek dari komposisi awal senyawa A dan B itu dan juga efek temperatur serta tekanan terhadap konversi pada saat kesetimbangan dari suatu reaksi kimia gitu. Jadi kalau bisa dilihat gambarnya di sini bahwa kesetimbangan itu tercapai ketika rate of forward reaction equals rate of reverse reaction. Jadi equilibrium ini terjadi ketika
proses reaksinya itu reversible kan? Kan kalian tahu ya kalau reaksi kimia itu ada yang irreversible dan reversible. Nah, di sini case-nya untuk konstanta kesetimbangan ini case-nya adalah pada kondisi reaksi yang reversible atau yang bolak-balik. Di sini kesetimbangan itu terjadi ketika laju dari reaksi yang forward, jadi reaksi yang ke sini, kalau di layar saya ke sebelah kanan ya, ke arah produk, laju reaksi ke arah produk atau kita sebut dengan forward reaction, itu sama kecepatannya dengan laju reaksi ke arah reaktan atau reverse reaction, ya kan? Jadi kalau reaksi bolak-balik itu berarti reaksinya adalah dari reaktan membentuk produk, kemudian juga pada suatu waktu tertentu produk itu dia terdekomposisi, berubah kembali menjadi reaktan. Nah, konstanta kesetimbangan atau proses kesetimbangan itu terjadi ketika ini keyword-nya ya. Rate of forward reaction equals rate of reverse reaction. Jadi laju reaksinya yang sama. Laju reaksi menuju produk itu sama dengan laju reaksi reverse-nya atau kebalikannya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada video singkat tentang apa sih itu chemical equilibrium gitu ya. Saya coba putarkan videonya, kalian perhatikan nanti setelah videonya saya putar, nanti mungkin saya berikan kesempatan ke beberapa orang ya untuk memberikan opininya terhadap video yang sudah dilihat di sini ya. Saya coba ini dulu share videonya. Sebentar, saya share dulu. Apakah suaranya kedengeran nggak barusan? Kedengeran, Bu. Dengar, Bu. Oke. Say two people are walking down the street and they bump into each other. They'll just shake it off and walk on. Sometimes that happens with molecules too. They just bounce off each other and that's that. But what if two people were to bump into each other and during that collision, one person's arm got severed and reattached to the other person's face? Now that sounds really weird, but it's similar to one of the many ways that molecules can react with each other. Two molecules can join and become one. One can split apart and become two. Molecules can switch parts. All these changes are chemical reactions, and we can see them happening around us. For example, when fireworks explode, or iron rusts, or milk goes bad, or people are born, grow old, die, and then decompose. But chemical reactions don't just happen willy-nilly. Everything has to be right. First, the molecules have to hit each other in the right orientation. And second, they have to hit each other hard enough, in other words, with enough energy. Now you're probably thinking that a reaction just happens in one direction and that's it. Sometimes that's true. For example, things can't unburn or unexplode. But most reactions can happen in both directions, forward and reverse. There's no reason that our face arm guy can't bump into armless girl, reattaching that arm back to its original socket. Now let's zoom out a bit. Now let's say that you've got 1,000 people on the street, and all of them start with their limbs normally attached. At the beginning, every collision is a chance for person A to transfer an arm to person B's face. And so at the beginning, more and more people end up with arms attached to their faces or arms missing. But as the number of people with arm faces and missing arms grows, collisions between those people become more likely. And when they bump into each other, guess what? Normal appendage people are reproduced. Now the number of limb transfers per second forward will start high and then fall, and the number of limb transfers per second backward will start at 0 and then rise. Eventually they'll meet, they'll be the same. And when that happens, the number of people in each state stops changing, even though people are still bumping into each other and exchanging limbs. Now, how many people do you think there are in each state? Half and half, right? No. Well, maybe. It depends. It could be 50-50, but it could be 60-40 or 15-85 or anything. We chemists have to get our little gloved hands dirty. We're in a lab, so not really dirty, to figure out what the actual distribution of molecules is.
Even though each of these limb transfers is a pretty dramatic event for the people involved, if we zoom out, we see population numbers that don't change. We call this nirvana equilibrium, and it doesn't just happen with chemical reactions. Things like gene pools and highway traffic show the same pattern. It looks pretty still from 30,000 feet, but there is lots of crazy stuff happening on the ground. You just need to zoom in to see it. Oke, kita balik ke PowerPoint. So, dari video tadi, ada yang mau mengomentari, memberikan komentar. Apa sih yang dimaksud dengan chemical equilibrium menurut kalian? Ada yang mau memberikan komen atau mungkin beropini, apa sih yang dimaksud dengan chemical equilibrium? Kalau dari video tadi atau mungkin dari pengetahuan kalian nih, apa yang dimaksud dengan keseimbangan kimia? Mungkin bisa raise hand. Oke, kalau nggak ada yang mau raise hand, saya tanya aja ya. Siapa ya? Jovita ada di sini? Halo, suara saya masih bisa didengar ya? Atau nggak kedengeran? Soalnya saya agak nggak bisa ngomong keras hari ini gitu ya, masih nggak enak tenggorokannya. Terdengar, Bu. Oke, Jovita gimana? Apa yang kamu tahu tentang keseimbangan kimia? Halo? Oke, mungkin sebelum kita terlalu serius belajarnya, saya mau ini aja ya, kesepakatan gitu ya di kelas ini. Kita nggak terdengar suaranya. Jovita. Halo? Apa di saya aja? Kalian yang lain dengar nggak suaranya Jovita? Nggak kedengaran, Bu. Nggak kedengaran, Bu. Ya, nggak kedengeran ya. Oke, sebelum kita lebih serius belajarnya, mungkin saya mau kesepakatan bersama aja ya. Kita mungkin kelasnya lebih aktif aja gitu, jadi nggak usah takut untuk ngomong dan seterusnya gitu ya. Karena kalau cuman saya ngomong, itu jadinya bosen juga kan gitu. Maksudnya kalau kita belajar itu kayaknya harus kerjasama gitu, nggak cuman tidak hanya dosennya aja yang menjelaskan, tapi mahasiswanya juga aktif di kelas gitu. Karena kita sama-sama belajar ya, bukan saya yang lebih tahu dan saya mengajari kalian gitu, tapi kita lebih ke diskusi bersama-sama. Karena kalian sudah dewasa, sudah besar, bukan anak SMA, jadi kita kalau di kelas tuh kedudukannya sejajar gitu, kita berdiskusi bersama. Oke, Jovita tadi kenapa mic-nya mungkin gangguan kali ya? Mungkin bisa dicoba lagi. Halo Jovita. Oke, mungkin yang lain dulu ya. Dini. Ibu. Ya. Oh iya. Pas. Silakan. Jadi menurut saya kesetimbangan itu keadaan reaksi yang bolak-balik, terus di mana laju reaktan dari produk sama dan konsentrasi keduanya tetap. Nah, terus dari saya lihat dari video tadi itu tuh ada 2 jenis reaksi kimia, yang ada yang bolak-balik juga, terus ada yang searah kayak mobil tadi itu dia searah, terus ada yang tadi tuh tikus ada yang bolak-balik juga, terus yang saya lihat, saya mengerti juga ada apa ya?
Oh, ada ciri-ciri juga, Bu, dari kesetimbangan juga dari video itu kayak terjadinya ada dalam wadah tertutup juga, terus ada yang berlangsung juga terus-menerus, terus konsentrasi produk dan reaktan tetap. Nah, itu sih Bu yang saya pahami dari video tadi, Bu. Oke, terima kasih Dini ya. Nanti PJ kelasnya Tias, tolong saya dibantu ya, dituliskan nama-namanya. Nanti kamu rekap aja dulu. Nanti kalau kita sudah mau UTS, baru dikirim ke saya by email gitu. Siapa saja teman-temannya yang menjawab di kelas gitu ya. Mungkin ditulis dulu, ini tadi Dini ya, Tias saya minta tolong. Kemudian next, ada lagi yang mau memberikan pendapatnya, mungkin masih kurang setuju dengan pendapatnya Dini, atau mungkin ada yang perlu ditambahkan dari pendapat temannya. Ada yang mau mencoba memberikan opininya tentang chemical equilibrium? Izin masuk, Bu. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Virgi Ahyar dari Teknik Kimia 2020. Kalau saya sih, Bu, dari kesetimbangan kimia ini yang saya tahu dan yang pernah diajarkan sama guru SMA saya, ya kita tahu kalau misalnya kesetimbangan kimia ini ada proses bolak-balik lah, reversible proses lah. Dan kalau contohnya yang paling saya ingat itu Bu, penumpang dalam pesawat, Bu. Nah, jadi di dalam tubuh kita ini kan ada kayak reaksi kimia-kimia juga gitu. Terus kalau misalnya kayak pesawatnya itu goyang-goyang gitu, kesetimbangan yang di dalam tubuh tuh jadi nggak stabil gitu. Nah, itu yang buat kita mual-mual gitu, Bu. Itu sih yang paling saya ingat, Bu. Oke. Terus, ada lagi? Udah. Oke, yang lain ada lagi yang mau menambahkan? The last opportunity nih, siapa kira-kira yang mungkin saya nggak setuju nih dengan apa yang disampaikan Virgi atau yang disampaikan Dini gitu. Menurut saya chemical equilibrium itu seperti ini gitu. Mungkin ada yang mau menyampaikan opininya. Satu orang lagi sebelum kita next. Ibu, izin Ya, masuk. silakan. Siapa namanya? Hamida ya. Sebelumnya nama saya Hamidatul Aulia Rahmah, Teknik Kimia 2020. Mau nambahin aja dari opini teman-teman itu udah bener banget kalau kesetimbangan kimia itu keadaan dimana saat ada produk sama reaktor itu kan yang saling bertabrakan lah, yang saling bereaksi itu. Nah, menambah juga bahwa tadi tuh ada di video di grafik itu bahwa dimana dia udah dikatakan setimbang itu kan ketika dia itu mencapai grafiknya kan tadi tuh ada yang dari atas kan Bu, dari bawah. Nah, akhirnya mereka sama kan grafiknya itu. Nah, dia tuh mencapai kesetimbangan ketika memang laju reaksinya dari produk sama reaktan itu sama gitu, Bu. Nah, itu. Kalau lihat tambahannya itu aja sih, Bu. Ya, terima kasih Hamidatul Aulia ya namanya. Nanti baca kelasnya tolong ditulis nama-namanya ya. Terima kasih untuk responnya dari Dini, Virgi dan Hamidatul. Ya, jadi chemical equilibrium itu terjadi hanya pada reaksi yang reversible ya, yang bolak-balik. Nah, kondisi kesetimbangan itu terjadi kalau di awal reaksi, ketika reaksi itu baru akan berjalan, pastinya reaktan akan membentuk produk gitu. Pada reaksi reversible pun seperti itu, reaktan akan membentuk produk. Nah, namun pada waktu tertentu, produk karena reaksinya ini reversible, maka produk ini akan terdekomposisi lagi kembali menjadi reaktan. Nah, sekarang kapan sih kesetimbangan itu tercapai gitu? Apakah ketika jumlahnya sama gitu? Ketika jumlah yang diproduk dengan jumlah di reaktan itu sama, misalnya di reaktannya ada 50, terus produknya juga ada 50. Apakah seperti itu yang disebut dengan equilibrium? Nah, kalau kita lihat dari video tadi, tidak gitu. Jadi ketika dia bilang apakah half-half, jadi 50-50 gitu ya, jadi 50 produk, 50 reaktan
reaktan. Kalau kita pikir setimbang, itu kita mungkin akan berpikir seperti itu gitu. Jadi ada 50 molekul produk, ada 50 molekul reaktan gitu. Karena kita pikir kan dia setimbang. Tapi tidak seperti itu gitu. Jadi mungkin saja produknya cuma 40, reaktannya 60 gitu, atau produknya 80, reaktannya 20 gitu. Jadi bukan dilihat dari kuantitas molekul, jumlah molekulnya gitu, tapi equilibrium itu tercapai kita lihat dari rate-nya, jadi lajunya ya. Jadi dilihat dari lajunya. Jadi chemical reaction equilibria itu tercapai ketika laju reaksi dari produk menjadi reaktan dan reaktan menjadi produk itu sama. Jadi rate-nya yang kita lihat, bukan jumlahnya. Jadi jumlahnya bisa saja yang di produk itu ada 50 molekul, ada 80 molekul, yang di reaktan itu cuma ada 20 molekul gitu, tapi rate-nya itu sama, laju reaksinya itu sama gitu. Itu yang dilihat. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah grafik ya dari salah satu contoh reaksi yang diambil. Di sini adalah reaksi 2SO2 direaksikan dengan oksigen untuk membentuk 2SO3. Di sini ada data energi bebas Gibbs-nya sebesar minus 141,74 kJ per mol. Nah, di sini ada di sini ada dua jenis grafik. Jadi di sini ada grafik A dan grafik B. Di grafik A ini adalah menunjukkan bagaimana sih konsentrasi. Jadi di sini sumbu Y-nya adalah konsentrasi, sumbu X-nya adalah waktu. Jadi melihat bagaimana perubahan konsentrasi terhadap waktu untuk produk. Jadi produknya itu kan SO3 kan, yang ini, yang garis kuning ini. Ini adalah produk, kemudian reaktannya adalah SO2 yang garis hijau ini kan, dengan oksigen yang merah. Nah, bisa kita lihat bahwa sepanjang berjalannya waktu, maka produk itu kan semakin banyak terbentuk ya kan. Nah, kemudian semakin banyak terbentuk, kemudian reaktan dengan semakin lama waktu dia akan semakin berkurang gitu, karena reaktan ini kan membentuk produk gitu. Nah, kemudian pada suatu waktu nanti dia akan mencapai yang namanya equilibrium. Jadi equilibrium is reached. Jadi kesetimbangannya sudah tercapai. Ketika kesetimbangan tercapai, maka rate dari SO3 yang berubah menjadi SO2 dan O2 itu sama lajunya dengan perubahan SO2 dan O2 menjadi SO3 gitu, sehingga grafiknya ini menjadi konstan seperti ini. Jadi dia tidak mengalami kenaikan lagi nih SO3-nya. Jumlah SO3-nya sudah tidak mengalami kenaikan. Begitu pula jumlah SO2 dan O2-nya juga sudah tidak mengalami pengurangan lagi. Kenapa? Karena rate-nya sudah sama gitu. Jadi lajunya sudah sama. Jadi kita nggak melihat dari angka ya. Jadi tadi kesetimbangan itu bukan di sisi sebelah kiri ini 50, sisi sebelah kanan ini 50 gitu. Nggak seperti itu, tapi dia akan konstan. Jadi misalnya di reaktan ini 20, produk ini 80, kemudian pada kondisi ini rate-nya sama, rate-nya laju reaksinya itu sama, maka di sini akan tetap stabil gitu, tetap 20, dan di produk juga akan tetap stabil 80, dan itu akan selama apapun waktu yang kalian tambahkan waktu reaksinya, maka dia akan tetap seperti itu, tidak akan bertambah lagi gitu. Jadi misalnya kalau kita kaitkan di industri gitu, kita kan pasti ingin untung. Kalau ingin untung, maka kita pengen produk yang terbentuk itu banyak kan. Kalau misalnya produknya banyak, berarti untungnya lebih besar gitu. Nah, tetapi waktu reaksi itu kita pengennya efisien gitu. Jadi kalau misalnya kesetimbangan sudah tercapai, mau ditambah waktunya selama apapun, nggak akan bertambah lagi jumlah produknya karena sudah setimbang, sudah maksimal, sudah optimal gitu. Hanya bisa sampai situ aja, nggak bisa lagi dilakukan apa-apa gitu. Sudah sampai situ aja. Jadi misalnya waktu kesetimbangan itu adalah 1 jam reaksi gitu ya. Nah, kalian merasa bahwa saya pengen dapat produk lebih banyak gitu, jadi saya tambah aja waktu reaksinya, karena kan kalau makin lama waktu reaksi logikanya tuh interaksinya akan semakin lama gitu. Kalau interaksinya semakin lama berarti produknya akan lebih banyak terbentuk kan, secara logika mungkin seperti itu.
Jadi sebagai engineer, saya tambahkan aja waktu reaksinya sampai 10 jam gitu, biar nanti hasilnya banyak gitu, dapat SO3-nya lebih banyak gitu. Padahal equilibriumnya sudah tercapai di saat waktu reaksinya 1 jam gitu. Jadi 7 jam yang ditambahkan itu jadinya percuma gitu. Nah, karena itulah kenapa penting untuk mempelajari equilibrium ini gitu, sehingga kita bisa menentukan waktu reaksi yang efisien. Seperti itu ya. Nah, ini adalah perbedaan grafik kiri dan kanan. Ini adalah, kalau yang kiri ini adalah dilihat dari sisi pembentukan produk, jadi SO3. Jadi ini adalah reaksi yang ke arah kanan ya, ke arah pembentukan produk. Jadi SO3-nya bertambah seiring berjalannya waktu dan reaktannya berkurang. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah grafik yang menunjukkan perubahan dari sebelah kanan ke sebelah kiri, jadi dari arah produk ke reaktan. Jadi dengan berjalannya waktu, maka SO3 ini juga menjadi menurun gitu, karena sudah terjadi proses dekomposisi lagi dari SO3 menjadi SO2 dan oksigen. Nah, di sini ketika equilibriumnya tercapai ya, ini sebenarnya sama ya, grafik ini cuma dilihat dari point of view yang berbeda gitu. Di sini ada definisi equilibrium, nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi bisa dibaca kembali maksud saya setelah kelas. Jadi equilibrium itu adalah the reactant is decreasing and the product is increasing, but the lines go flat. Jadi reaktannya menurun, kemudian produknya bertambah, tapi garis grafiknya ini sudah flat gitu ketika equilibrium itu tercapai. Kemudian the reaction is still happening, the reaction in the forward direction is happening, and the reverse direction is happening. Jadi apakah ketika equilibrium itu sudah tercapai, apakah reaksi berhenti? Tidak, reaksi terus berjalan seperti yang di video tadi kan. Reaksi terus berjalan, tetapi karena rate-nya itu sama dari arah kiri dan ke kanan, reaksi ke arah forward, ke arah produk itu juga terus berjalan, kemudian reaksi yang reverse direction atau yang berkebalikan arah juga terus berjalan, maka jadinya flat gitu, grafiknya jadinya flat, jadinya rata. But the rate of the forward reaction equals the rate of reverse reaction. Seperti yang di slide sebelumnya, bahwa laju reaksi ke arah produk itu sama dengan reverse reaction-nya. Nah, kemudian industrially, the yield of reaction must be balanced against the economic feasibility. Jadi di dunia industri, kita ingin yield reaksi itu harus seimbang dengan visibilitas secara ekonomi gitu. Jadi kalau misalnya kita di lab mereaksikan sesuatu, kita selalu ingin hasilnya itu bagus gitu. Nah, tapi kalau di industri kalau di lab ya, tanpa kita mempertimbangkan sisi ekonominya kan, kalau kalian praktikum, yang penting dapat konsentrasinya. Kemudian kalau misalnya titrasi sampai titik ekuivalennya sudah tahu konsentrasinya segini, sudah kan, cukup seperti itu aja kalau di lab. Nah, kalau di industri kita harus mempertimbangkan sisi ekonomiknya. Jadi harus tahu ini secara ekonominya menguntungkan atau enggak gitu. Nah, karena itulah pada industri itu kita menginginkan mendapatkan yield yang optimum. Jadi yield itu kan berhubungan dengan jumlah produk yang kita hasilkan gitu. Jadi kita menginginkan hasil yang optimum. Gitu. Kenapa bukan hasil yang maksimal, tetapi hasil yang optimum? Karena kalau kita tinjau dari economic feasibility, yang kita inginkan itu adalah kondisi yang optimal gitu. Karena ketika kita menghasilkan produk yang maksimal itu belum tentu optimum gitu. Karena mungkin untuk mendapatkan jumlah produk yang sangat besar, kita butuh reaksi yang sangat lama. Nah, kalau butuh waktu reaksi yang sangat lama, mungkin saja itu tidak efisien secara ekonomi. Kemudian juga tidak efisien dari sisi energi. Jika reaksinya membutuhkan temperatur yang terlalu tinggi misalnya. Jadi ketika kalian bekerja sebagai engineer, hal yang harus dipertimbangkan juga itu adalah economic feasibility-nya. Kemudian yang ketiga, the optimum position of the equilibrium must be considered. Jadi dalam dunia industri itu sangat penting untuk mempertimbangkan kesetimbangan. Karena kita bisa tahu pada kondisi kesetimbangan itulah kita akan menjalankan proses reaksi kita gitu. Nah, kalau kalian di sini saya ada mencantumkan link YouTube kalau kalian pengen lebih jelas ya. Jadi saya ngambil kalimat ini dari
dari YouTube ini gitu. Jadi nanti kalian bisa tonton sendiri. Nah, ini bisa dilihat di chapter 13 di buku Smith-Vaness. Many industrial reaction are not carried to equilibrium. Jadi banyak reaksi-reaksi di dunia industri itu dia tidak mencapai kondisi equilibrium, tidak mencapai kondisi keseimbangan. Itu. Nah, moreover, the equilibrium conversion of a reaction provides a goal by which to measure improvements in a process. It may determine whether or not an experimental investigation of new process is worthwhile. Jadi sebenarnya konversi equilibrium itu sangat penting gitu untuk menentukan goal kita pada proses industri juga gitu. Nah, untuk apa sih yang bisa diimprove dari proses yang ada gitu dengan mempertimbangkan equilibriumnya. Nah, di sini ada example-nya ya. For example, if thermodynamic analysis indicates that a yield of only 20% is possible at equilibrium, and if a 50% yield is necessary for the process to be economically, there is no purpose to an experimental study. Jadi di sini, kalau misalnya secara analisis termodinamika, kita sudah menghitung bahwa hanya 20% yield produk yang bisa dihasilkan pada kondisi keseimbangan, tapi secara perhitungan ekonomi kita ingin mencapai yield-nya 50%. Nah, gimana? Apakah ada cara yang bisa ditempuh? Nggak ada cara yang bisa ditempuh lagi gitu, karena dari termodinamika analisisnya maksimum yield yang bisa dicapai itu hanya 20%. Walaupun secara ekonomi kita ingin mencapai 50%, itu tidak mungkin terjadi. Karena secara analisis termodinamika, keseimbangan pada kondisi keseimbangan, yield maksimum yang bisa dicapai hanya 20%. On the other hand, pada kondisi yang berbeda, if the equilibrium yield 80%, an experimental program to determine the reaction rate for various condition of operation may be warranted. Jadi, kalau misalnya secara termodinamika analisisnya itu pada kondisi keseimbangan bisa mencapai yield 80%, terus pada kondisi nyatanya kita belum mencapai yield 80%, maka memungkinkan untuk bisa dilakukan beberapa improvement pada proses reaksi tersebut, seperti penambahan katalis, kemudian peningkatan temperatur, peningkatan pressure, dan seterusnya. Jadi equilibrium itu sangat penting gitu untuk dipelajari. Kalau misalnya pada kondisi keseimbangan, yield-nya itu maksimal di 80%, kemudian yang kita lakukan, kita running gitu di alat kita belum mencapai 80%, berarti kita masih bisa meningkatkan nih gitu dengan cara bisa menambahkan katalis, menambahkan temperatur, atau meningkatkan pressure. Tapi kalau secara analisis termodinamika pada kondisi equilibrium itu yield-nya tidak bisa mencapai 80%, walaupun kita menambahkan katalis, merubah temperatur, dan seterusnya, itu tidak akan berguna. Itu useless gitu, tidak akan juga bisa meningkatkan yield. Karena itulah kita penting untuk mempelajari equilibrium ini, khususnya untuk industri kimia ya. Ibu mau tanya. Ya, silakan. Itu kan di itu industri banyak yang nggak mencapai keseimbangan itu, Bu. Itu biasanya faktornya apa, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Biasanya karena kondisi operasi yang kita gunakan itu belum sesuai gitu dengan kondisi keseimbangannya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menentukan kondisi operasi yang sesuai agar bisa mencapai keseimbangan? Maka nanti kita harus mengetahui koordinat reaksi yang akan kita pelajari ya. Jadi nanti dari koordinat reaksi ini kita bisa tahu gitu pada titik mana reaksi ini akan mencapai keseimbangan. Dan nanti juga kita akan menghitung nilai K atau konstanta keseimbangannya. Nah, dari konstanta keseimbangan yang kita pelajari atau yang kita hitung, kita akan tahu apakah reaksi kita ini bersifat reversible atau irreversible. Nah, itu juga akan berpengaruh nanti pada saat prarancangan reaktor ya, kalau kalian nanti merancang pabrik. Jadi di sini kenapa sih gitu tidak sampai ke equilibrium? Biasanya karena kondisi operasi yang digunakan gitu tidak sampai mencapai equilibrium itu bisa terjadi. Tuh. Seperti itu ya. Kita lanjut ke sebentar ya. Kita
Koordinat reaksi. Oke, kita sedikit lagi lanjut ya ke koordinat reaksi. Kita sampai jam 12 ya kayaknya. Oke. Nah, mungkin bisa dibuka buku termonya juga ya tentang koordinat reaksi ini. Nah, di sini ada grafik tentang koordinat reaksi. Jadi di sini ada simbol seperti ini. Ini yang kita sebut dengan koordinat reaksi. Kemudian di sini yang sumbu X-nya, sumbu Y-nya ini adalah energi bebas Gibbs. Nah, di sini ada gambarnya, grafiknya gitu. Di sini adalah yang ungu, ini adalah kondisi kesetimbangan, equilibrium. Jadi energi bebas Gibbs sama dengan 0. Itu pada kondisi kesetimbangan ya. Nah, di sini pada titik awal ini fully reactants. Jadi pada kondisi ini adalah semuanya masih berupa reaktan gitu ya. Masih berupa reaktan. Kemudian forward reaction favor. Nah, di sini pada kondisi ini reaksinya mengarah ke produk. Jadi kita sebut dengan forward reaction. Jadi reaksi dari reaktan mengarah ke produk. Itu disebut dengan forward reaction. Pada kondisi ini, delta G kurang dari 0. Ya, jadi delta G berarti delta G-nya adalah negatif kan, kalau kurang dari 0. Itu terjadi pada saat forward reaction. Jadi di sini masih banyak reaktan yang belum terkonversi menjadi produk. Before enough products are formed to reach equilibrium, the spontaneous direction is toward more products. Jadi ketika belum terbentuk cukup produk untuk mencapai kesetimbangan, maka proses reaksi itu berjalan secara spontan ke arah produk, di mana delta G sama kurang dari 0. Jadi kalau kalian masih ingat ketika energi bebas Gibbs itu sama dengan negatif, maka reaksi berjalan spontan, ya kan? Masih ingat nggak itu? Ada kan itu ya, kalau misalnya dulu dihafalin mungkin, kalau energi bebas Gibbs-nya positif berarti reaksinya tidak spontan. Kalau energi bebas Gibbs-nya negatif berarti reaksinya spontan, gitu kan ya dulu ya. Terus kalau entropinya positif, entropi negatif, kalau nggak salah itu ada hafalannya ya, kalau SMA ya. Nah, di sini sekarang kita bisa tahu gitu kenapa sih delta G itu masih negatif dan reaksi itu spontan, itu kapan terjadinya? Nah, itu ketika belum terbentuk cukup produk untuk mencapai kesetimbangan. Jadi pada titik ini nih, delta G kurang dari 0 atau delta G-nya negatif itu pada titik ini ya. Kemudian koordinat reaksi terus berjalan gitu ya, reaksi terus berjalan, dia nanti akan mencapai kesetimbangan. Nah, kesetimbangan itu ketika delta G sama dengan 0. Nah, kemudian setelah itu, setelah kesetimbangan tercapai, maka di sini kan ada juga pada titik when excess products are present, the reverse reaction is spontaneous. Jadi ketika produk itu sudah berlebih, jadi produk itu sudah berlebih terbentuk, maka reverse reactions akan bersifat spontan. Jadi reaksi yang kebalikan arah ya dari produk ke reaktan, maka dia akan bersifat spontan. Nah, sehingga reaksi yang dari arah reaktan ke produk dia tidak akan bersifat spontan lagi. Jadi delta G-nya lebih dari 0. Delta G forward reaction-nya positif, jadi lebih dari 0, dia tidak spontan lagi. Karena yang spontan sekarang adalah reaksi yang dari arah produk menuju reaktan, seperti itu. So, the forward reaction is not spontaneous because it's the reverse direction that is spontaneous. Jadi, ketika kita ulang ya, ketika awal reaksi berjalan, ketika semuanya itu berupa reaktan, maka kan reaksi akan mengarah ke kanan ya kan, akan mengarah ke produk yang kita sebut dengan forward reaction. Nah, forward reaction itu bersifat spontan. Jadi delta G-nya sama dengan minus ya, delta G-nya kurang dari 0. Nah, kemudian akan tercapai, ketika tercapai titik equilibrium, itu delta G-nya sama dengan 0. Nah, kemudian pada suatu waktu gitu ya, ketika excess product-nya itu terbentuk, ketika produknya itu banyak terbentuk, maka kan reaksi akan bergeser ke kiri kan, dulu seperti itu kan kalau kalian belajar kimia fisika, bergeser ke kiri, maka sekarang kondisinya terbalik gitu, yang spontan itu adalah reaksi dari produk ke reaktan, sehingga reaksi reaktan menjadi produk
atau kita sebut dengan forward reaction itu sudah tidak spontan lagi gitu, karena delta G-nya positif sekarang, lebih besar dari 0. Nah, sekarang kenapa sih forward reaction dari reaktan ke produk itu tidak spontan lagi? Karena sekarang berubah gitu, yang spontan itu adalah yang dari produk menjadi reaktan karena sudah terbentuk excess produk. Seperti itu ya. Semoga bisa kalian pahami lah ya konsep ini. Nah, sekarang jam 10. Kita break dulu sekitar 10 menit ya. Saya mau minum dulu karena suara saya udah mulai hilang. Saya harus banyak minum dalam kondisi sekarang ini, kayaknya kondisi karantina ini. Jadi kita break dulu 10 menit ya. Kalian boleh minum atau mau istirahat dulu boleh. Nanti kita balik lagi jam 10:15. Oke? Oke ya, saya off cam dulu. Ya, Bu.